Matahari sedang bersiap-siap untuk membalikan kutub-kutub magnetiknya. Sama seperti bumi, matahari memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tapi tidak seperti bumi, proses pembalikan kutub matahari lebih sering terjadi dan lebih mudah diprediksi. Pembalikan berikutnya diperkirakan akan terjadi tahun ini antara bulan April dan Agustus. Meski terdengar apokaliptik, kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu berusia sekitar 30 tahun, kamu sudah pernah mengalami fenomena ini lebih dari sekali. Karena matahari membalik setiap 11 tahun. Kamu mungkin tidak menyadari adanya perubahan saat itu karena proses ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan bumi. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di bumi, arus laut adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca dengan mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke kutub. Di matahari, arus ini lebih mirip lautan plasma, namun arus ini tidak hanya mengangkut panas, tapi juga membawa energi elektromagnetik. Hal ini terjadi karena matahari merupakan bola besar gas panas dan terionisasi yang intinya terus mengalir. Dengan menyatukan atom-atom hidrogen dan membentuk helium, bintang kita ini melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian menghasilkan arus listrik yang mengalir deras. Dan jika ada arus, maka ada medan magnet. Akan lebih mudah dipahami jika kamu memikirkan eksperimen klasik dengan kawat dan paku yang mungkin pernah kamu lakukan di sekolah. Ketika mengalir melalui kawat, listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika kamu menghubungkan kawat ke baterai dan melilitkannya di sekitar paku, paku menjadi magnet. Hal ini mirip dengan bagaimana arus listrik menciptakan medan magnet di matahari. Seluruh proses yang menghasilkan medan magnet matahari ini disebut dinamo. Kita tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita bisa melihat efeknya di permukaan matahari. Ketika aliran plasma dan magnet menjadi tidak stabil dan kuat, maka akan muncul bintik-bintik matahari, yaitu area gelap di permukaan matahari. Banyak hal tentang cara kerja dinamo yang masih menjadi misteri, tapi para ilmuwan telah mempelajari sesuatu yang penting setelah mengamati bintik matahari selama berabad-abad. Proses dinamo mengikuti sebuah pola, setiap dekade dinamo menata ulang dirinya sendiri. Medan magnet kutub matahari melemah hingga akhirnya mencapai 0, kemudian kembali lagi, tapi dengan polaritas yang berlawanan. Pada tahun 50-an, para peneliti menemukan bahwa ketika bintik matahari mulai meningkat dan menjadi lebih intens, itu berarti kutub-kutub matahari bersiap untuk berbalik arah. Dan selama beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari telah melampaui batas, maksudnya lebih banyak suar matahari, lebih banyak semburan radiasi elektromagnetik, dan lebih banyak gumpalan plasma yang terlontar keluar angkasa. Kita seolah-olah sedang duduk di barisan depan dalam pertunjukan kembang api paling epik di tata surya. Faktanya, matahari tidak pernah semeriah ini dalam 2 dekade terakhir. Saat ini para ahli menduga medan kutub hampir selaras dan terus melemah, semakin mendekati 0, tapi kita belum sampai pada titik pembalikan. Meskipun mungkin terdengar bahwa matahari membalikan kutub magnetnya seperti jarum jam setiap 11 tahun, kenyataannya tidak serapi kelihatannya. Peristiwa ini bisa jadi berantakan dan beberapa aspek dari fenomena ini masih sangat sulit untuk diprediksi. Ambil contoh siklus matahari terakhir, belahan bumi utara memulai perputaran magnetisnya pada awal Juni 2022, tapi kemudian mengalami hambatan dan bertahan di sekitar titik netral sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, di belahan bumi selatan, segalanya berjalan lebih lancar dengan polaritas yang beralih pada pertengahan tahun 2013. Kali ini matahari benar-benar bersikap baik. Siklus kali ini tampaknya berjalan lebih mulus dengan peralihan kutub yang lebih merata. Tapi ini nih masalahnya. Proses pembalikan arah tidak pernah sama. Itulah yang membuat fenomena ini sangat menarik untuk diamati. Tapi pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi bagaimana hal ini akan mempengaruhi kita di sini. Di bumi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ledakan matahari intens yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Tapi, jika dan hanya jika badai matahari mencapai planet kita, ancaman utama yang akan ditimbulkannya mungkin adalah gangguan pada satelit komunikasi di luar angkasa.
Namun hal-hal yang mungkin berbeda dalam pembalikan siklus yang terjadi pada tahun 2024 ini karena jumlah satelit telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sistem Starlink milik Elon Musk saja melibatkan lebih dari 4.000 satelit. Semua satelit ini bersama dengan satelit komunikasi dan GPS dapat terdampak atau bahkan hancur oleh badai matahari yang kuat. Meskipun kecil kemungkinannya badai matahari yang kuat menghantam bumi, tapi bukan tidak mungkin terjadi loh. Pada tahun 1859 saat peristiwa Carrington, badai terjadi di dekat puncak siklus matahari menyebabkan arus listrik melonjak melalui jalur telegraf, memicu kebakaran dan mengganggu pengiriman pesan ke seluruh dunia. Bumi menjadi hening karena komunikasi telegraf gagal. Bayangkan apa yang bisa dilakukan badai matahari terhadap sejumlah besar satelit kita saat ini. Badai ini dapat memengaruhi semua hal yang kita andalkan setiap hari, mulai dari komunikasi dan navigasi berbasis ruang angkasa hingga layanan perakiraan cuaca. Distribusi listrik di permukaan bumi juga bisa terpengaruh. Lupakan menonton YouTube atau sisi terang, karena jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, itu bisa menyebabkan kiamat internet, membuat banyak orang serta bisnis menjadi offline. Ada prediksi yang mengatakan bahwa jika kejadian sekelas Carrington terjadi hari ini, maka akan mengakibatkan kerusakan mulai dari 0,6 hingga 2,6 triliun dolar. Itu baru Amerika Serikat saja ya. Untungnya badai matahari sehebat peristiwa Carrington hanya terjadi sekali dalam 500 tahun. Kabar buruk bagi satelit komunikasi, tapi kabar baik bagi para pengamat aurora. Selama peristiwa Carrington, aurora borealis yang memukau menerangi langit saat pertunjukan cahaya kutub membentang jauh melampaui jangkauan biasanya. Cahaya utara terlihat sampai ke selatan hingga ke Kuba dan Honolulu, Hawaii, sedangkan cahaya selatan terlihat sampai ke utara hingga ke Santiago, Chili. Bagi banyak orang di seluruh dunia, ini adalah penampakan aurora pertama mereka, membuat mereka terobsesi dengan langit yang luar biasa cerah. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia, sementara yang lain memulai hari mereka lebih awal, mengira matahari telah terbit setelah mendengar kicauan burung dan melihat langit yang cerah. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang aneh dengan hal ini, mengingat kemunculan aurora di garis lintang yang lebih rendah adalah salah satu efek yang diharapkan dari pembalikan kutub magnetik matahari. Biasanya fenomena yang memukau ini ditemukan antara 60 dan 75 derajat lintang, tapi selama pembalikan kutub magnetik terakhir pada tahun 2013, aurora yang intens dapat diamati di bawah 50 derajat. Para saksi mata menggambarkan aurora ini berwarna merah darah atau merah tua yang bersinar sangat terang sehingga kamu dapat membaca koran dengan cahayanya. Fenomena ini penting untuk dipelajari dan tidak perlu ditakuti. Pembalikan kutub magnet di matahari sebenarnya merupakan kesempatan besar bagi para ilmuwan untuk lebih memahami cara kerja bintang kita. Karena masih banyak bagian yang belum diketahui dari keseluruhan situasi dinamo, kita masih belum pandai memprediksi kenapa beberapa siklus matahari lebih kuat daripada yang lain atau kapan tepatnya lontaran massa corona akan terjadi. Namun, kemampuan untuk memprediksi hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan semakin jauhnya kita menjelajah ruang angkasa. Semakin banyak orang yang keluar angkasa, semakin banyak pula yang terpapar badai matahari yang kuat. Itulah sebabnya komunitas ilmiah ingin mengetahui lebih pasti kapan badai matahari dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa. Selain itu, hal ini akan membantu para ahli meteorologi untuk membuat kemajuan dalam memprediksi cuaca, tidak hanya di bumi, tapi juga di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan antariksa menjadi lebih aman seiring dengan meningkatnya minat misi berawak ke bulan dan Mars setiap tahunnya. Alasan lain kenapa penting untuk mempelajari pembalikan kutub matahari adalah untuk memahami dengan lebih baik bagaimana interior matahari yang misterius itu bekerja. Hal ini bisa membantu kita untuk mengetahui aspek-aspek lain dari bintang-bintang lain di alam semesta. Mungkin bisa lebih dekat untuk menjawab pertanyaan pamungkas, kenapa kita ada di sini?
Ternyata lubang hitam tidak semisterius yang kita bayangkan. Lubang hitam bisa saja bersembunyi di dalam bintang. Dalam hal ini, massa ekstra dari beberapa lentera antariksa ini bisa menjelaskan efek gravitasi yang aneh di alam semesta sebelumnya. Materi gelap adalah penyebab fenomena ini. Lubang hitam yang dimaksud mungkin yang sangat kecil dan muncul di masa awal ketika alam semesta baru terlahir. Lubang-lubang itu mungkin masih bersembunyi di jantung bintang-bintang raksasa. Menurut sebuah tim ilmuwan, gagasan ini cukup masuk akal. Para astronom bisa mendeteksi lubang hitam yang terperangkap ini dari getaran yang dihasilkan di permukaan bintang. Jika lubang hitam ini jumlahnya banyak, bisa jadi mereka berfungsi sebagai materi gelap yang menyatukan alam semesta. Hampir semua lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang runtuh ke dalam dan menjadi sangat padat. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi sangat besar, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Kita sering mengira bahwa lubang hitam bekerja seperti penyedot debu, menarik ruang antariksa ke dalam, tapi sebenarnya tidak begitu. Lubang hitam hanya bisa menelan benda-benda yang jaraknya sangat dekat, biasanya benda-benda angkasa yang masuk ke horizon peristiwanya. Itulah titik tak bisa kembali dari lubang hitam. Setelah melewati batas ini, tidak ada jalan keluar lagi. Pada tahun 1971, fisikawan terkenal Stephen Hawking mengemukakan asal-usul lain dari lubang hitam. Jika mengamati subkental partikel yang muncul beberapa saat setelah dentuman besar dan kelahiran alam semesta, kita akan menemukan beberapa titik yang cukup padat untuk runtuh dan menciptakan lubang hitam. Lubang-lubang yang dinamai lubang hitam primordial itu memiliki ukuran beragam, mulai dari yang mikroskopis sampai yang sangat besar. Jika tersebar luas dan jumlahnya cukup banyak, lubang hitam primordial bisa berperan sebagai materi gelap yang merajut alam semesta dengan gravitasinya yang luar biasa. Materi gelap diyakini menyusun 85% dari seluruh materi di alam semesta, jadi begitulah. Para astronom telah mencari lubang-lubang primordial dengan mengamati kilatan cahaya yang muncul ketika melintas di depan objek-objek yang jauh dan terang yang memperbesar cahayanya seperti lensa. Tapi mereka belum menemukan satupun. Di sisi lain, jika lubang hitam primordial cukup kecil dengan massa mirip asteroid dan diameter sekecil atom hidrogen, kilatan yang terjadi tidak akan cukup terang untuk bisa dideteksi oleh pengamatan semacam itu. Kemudian, tim yang meneliti fenomena lubang hitam primordial memutuskan untuk menimbang konsekuensi dari alam semesta di mana materi gelap seluruhnya terbuat dari lubang hitam kecil. Mereka menyimpulkan salah satu lubang hitam yang sangat kecil itu bisa saja melesat melintasi tata surya kapanpun. Sebagian mungkin akan terperangkap di dalam awan gas yang melahirkan bintang-bintang baru dan berakhir di pusatnya. Langkah para peneliti selanjutnya adalah membuat model lubang hitam yang ada di inti bintang, tempat atom-atom hidrogen mengalami fusi dan menghasilkan cahaya dan panas. Awalnya mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, bahkan inti bintang yang sangat padat pun sebagian besar merupakan ruang kosong dan tidak mudah bagi lubang hitam mikroskopis untuk menemukan materi untuk dikonsumsi di sana. Karena itu pertumbuhannya akan sangat lambat, butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta bagi lubang hitam untuk menelan bintang. Tapi gimana jika lubang yang lebih besar sebesar planet Katai Pluto atau asteroid Ceres muncul di pusat sebuah bintang? Lubang hitam itu akan membesar dalam waktu beberapa ratus juta tahun. Materi akan terus masuk ke dalam lubang hitam, menciptakan piringan yang akan memanas karena gesekan dan memancarkan radiasi. Ketika lubang hitam itu membesar hingga seukuran bumi, ia akan mulai memancarkan lebih banyak lagi radiasi dan bersinar sangat terang. Lubang hitam itu juga akan mengacak-ngacak inti bintang, dan bintang itu sendiri akan berubah menjadi objek bertenaga lubang hitam, bukan bertenaga fusi. Entitas semacam itu dijuluki bintang Hawking. Ketika mendingin, bagian luar bintang Hawking akan membentuk raksasa merah. Seperti itulah matahari kita kelak ketika sudah tua. Tapi, bintang raksasa merah dengan lubang hitam primordial di pusatnya akan lebih dingin daripada bintang yang mencapai tahap ini dengan cara biasa. Bintang-bintang seperti ini dikenal sebagai red straggler.
Untuk mengetahui apakah bintang itu memang didiami lubang hitam, para astronom perlu mendengarkan frekuensi getaran bintang. Karena bintang Hawking lebih banyak mempengaruhi bagian dalam bintang daripada lapisan paling atasnya, bintang akan bergetar dengan kombinasi frekuensi tertentu. Gelombang yang tercipta dalam proses tersebut bisa dideteksi dari cara cahaya bintang berdenyut. Jadi yang perlu dilakukan para ilmuwan sekarang ini adalah mempelajari bintang-bintang red straggler yang sudah diketahui dan mencari tahu apakah ada di antaranya yang menunjukkan getaran khas lubang hitam. Haruskah kita mengkhawatirkan matahari? Karena bintang kita belum mencapai tahap raksasa merah, kita tidak tahu apakah ia akan berubah menjadi red straggler yang keren. Yang kita tahu, bintang kita mungkin saja mengandung lubang hitam kecil yang terbentuk saat dentuman besar. Tapi kita masih belum punya cara untuk memastikan apakah lubang hitam itu benar ada di sana. Saat ini bintang kita berada di sekitar titik tengah masa hidupnya, usia parubaya. Bintang ini menciptakan energi tanpa henti dengan cara menggabungkan atom-atom hidrogen di dalam intinya. Ketika hidrogen di dalam intinya habis, bintang ini akan memasuki fase raksasa merah dan mulai runtuh. Ini akan terjadi sekitar 5 miliar tahun lagi. Tenang, fase ini akan berlangsung sekitar 1 miliar tahun sebelum bintang kita kehabisan bahan bakar dan kehilangan lapisan terluarnya. Ini akan meninggalkan bintang katai putih kecil yang masanya setengah masa matahari dan kira-kira seukuran bumi. Dalam beberapa kasus, ketika keruntuhan gravitasi inti bintang selesai, sisa-sisanya akan berubah menjadi lubang hitam. Tapi bukan itu nasib yang menanti matahari. Bintang kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi lubang hitam karena tidak cukup berat. Ada beberapa kondisi yang bisa memengaruhi apakah sebuah bintang bisa berubah menjadi lubang hitam, seperti komposisi, rotasi, dan proses-proses yang mengarah pada evolusinya. Tapi syarat utamanya adalah masa yang tepat. Bintang-bintang yang bermasa 20 hingga 25 kali masa matahari berpotensi mengalami keruntuhan gravitasi yang dibutuhkan untuk membentuk lubang hitam. Dengan kata lain, matahari terlalu kecil untuk membentuk lubang hitam. Tapi apa yang akan terjadi pada kita jika hal itu terjadi? Kalian mungkin beranggapan kalau matahari berubah menjadi lubang hitam, planet kita akan ditarik ke dalamnya. Tapi ingatkah kalian akan hal yang paling mendasar? Lubang hitam bukanlah penyedot debu raksasa yang duduk diam menunggu planet atau bintang baru untuk disambarnya. Wah! Tapi lubang hitam tidak punya cukup gaya gravitasi selain yang dihasilkan oleh masanya yang luar biasa. Seandainya matahari berubah menjadi lubang hitam, yang mana tidak mungkin terjadi, lubang hitam ini akan tetap memiliki massa yang sama dengan massa bintang kita sebelumnya. Dan orbit bumi mengelilingi lubang hitam yang baru terbentuk ini tidak akan berubah. Tapi semua hal lain akan berubah secara dramatis. Matahari yang saat ini memiliki jari-jari nyaris 700.000 kilometer akan menyusut menjadi hanya 3 kilometer saja. Tapi kalian tidak akan khawatir dengan ketiadaan bola kuning terang di langit karena ada banyak masalah lain yang lebih mendesak. Sumber panas utama planet kita akan hilang yang membuat kita membeku dalam kegelapan. Tanpa sumber energi ini, fotosintesis akan berhenti dan mengganggu seluruh rantai makanan. Pada akhirnya, semua kehidupan di bumi akan lenyap. Tapi tenang saja, planet kita yang keras dan tandus ini akan tetap berada di orbitnya. Oke, baiklah. Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle.
Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita. Jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari. Sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 km. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km.
dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar, itu lelucon lama. Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini.
Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita. Jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari, sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 kilometer. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius.
Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar, itu lelucon lama. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai. Tapi sama seperti manusia dan juga seluruh makhluk hidup lainnya, matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Oh, tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya. Dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum.
Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut korona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah. Tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa, dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip,
pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025. Tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023. Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti, tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini.
Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu
menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis, seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Apa yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar? Pertama-tama, anehnya bintang akan membesar hingga jutaan kali lipat ukuran aslinya. Saat inti bintang kehabisan hidrogen, bintang akan mengerut karena tarikan gravitasinya sendiri, tapi sebagian fusi hidrogen tetap berlangsung di lapisan atasnya. Saat mengerut, inti bintang akan memanas. Ini menyebabkan lapisan atas bintang ikut memanas dan mengembang. Diameter bintang pun bertambah. Semakin bertambah besar, bintang akan menelan materi apa saja, bahkan planet-planetnya sendiri. Para astronom sudah pernah mengamati bintang tepat sebelum atau sesudah menelan seluruh planet. Tapi sampai baru-baru ini, mereka belum pernah melihat proses itu sendiri. Para ilmuwan dari berbagai universitas melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka berhasil menyaksikan bintang menelan planet. Dan peristiwa tragis ini terjadi bukan di galaksi yang jauh, melainkan masih di galaksi Bima Sakti, sekitar 12.000 tahun cahaya dari bumi. Para astronom melihat ledakan dari sebuah bintang yang masanya sekitar 0,8 sampai 1,5 kali massa matahari di dekat rasi bintang Aquila yang mirip elang. Bintang tersebut menjadi 100 kali lebih terang dari biasanya hanya dalam waktu 10 hari, dan setelahnya cahaya itu dengan cepat menghilang.
Yang lebih menarik lagi, kilatan cahaya putih panas ini diikuti sinyal yang berdurasi lebih lama dan lebih dingin daripada kilatan cahaya pertama. Kombinasi ini hanya bisa berarti satu hal, bintang itu menelan planet di dekatnya. Planet apakah itu? Para astronom menduga itu merupakan planet super panas dengan massa 1-10 kali massa Jupiter. Planet seperti itu juga disebut Jupiter panas. Ini merupakan eksoplanet raksasa mirip Jupiter yang ada di tata surya kita dan hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Planet yang kita bicarakan ini perlahan bergerak mengelilingi bintang itu sampai akhirnya tertarik masuk ke atmosfernya dan akhirnya terperangkap di dalam inti bintang yang hampir mati. Perjamuan galaksi ini terjadi antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu saat bintang itu berusia sekitar 10 miliar tahun. Dan mengingat usianya yang sangat tua, proses menelan itu sendiri terjadi secepat kilat dalam satu gerakan. Ini sangat berbeda dengan Jupiter panas lainnya yang dilahap perlahan-lahan oleh bintang induknya. Para astronom gak yakin apakah ada planet lain yang mengitari bintang ini pada jarak yang aman. Kalaupun ada, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya planet-planet itu menjadi hidangan utama atau makanan penutup si bintang. Yang jelas setelah para astronom tahu apa yang harus dicari, mereka akan terus memantau terjadinya peristiwa kosmik serupa. Karena suatu hari nanti, planet kita dan juga sebagian dari tata surya akan mengalami nasib yang sama, semua yang ada di sekitar kita akan lenyap dalam sekejap. Tapi kamu bisa tenang dan bernapas lega karena peristiwa itu tidak akan terjadi sampai 5 miliar tahun lagi. Saat itulah matahari diperkirakan akan kehabisan tenaga dan mengembang begitu besar hingga menelan planet-planet dalam tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika manusia sudah berhasil mendiami planet lain pada saat itu, yang jaraknya paling tidak 10.000 tahun cahaya dari bumi, maka mereka akan bisa menyaksikan bencana ini. Matahari tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dan melontarkan sejumlah materi keluar angkasa. Matahari akan menelan beberapa planet termasuk bumi sebelum akhirnya kembali seperti semula. Tapi bintang bukan satu-satunya objek di alam semesta yang menelan objek-objek angkasa lainnya. Ada monster kosmik lain yang melahap segala sesuatunya, bahkan cahaya. Sudah bisa menebaknya? Benar, yang kumaksud adalah lubang hitam. Tapi yang lebih menarik lagi, lubang hitam ini tidak hanya melahap segala sesuatu, tapi juga memuntahkannya. Belum lama ini, para ilmuwan mendapati lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, tampak bocor. Kenapa hal ini sangat signifikan? Karena itu bisa berarti lubang hitam bernama Sagittarius A*, yang masanya 4,1 juta kali massa matahari ini bukanlah raksasa tidur seperti yang diduga sebelumnya. Dia mungkin masih aktif, dan kebocoran ini bisa jadi disebabkan karena lubang hitam tersebut cegukan ketika menelan awan gas. Dalam penelitian ini, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini membantu mereka menemukan semburan yang tampak seperti obor tiup. Semburan itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita dan tampak seperti memuntahkan gas mirip selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif yang dikelilingi materi yang tertarik ke arahnya akibat pengaruh gravitasi yang luar biasa besar. Sebagian materi ini masuk ke lubang hitam, tapi sebagian kecil lainnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian ini menunjukkan ketika awan gas raksasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, awan tersebut akan tertelan, kemudian lubang hitam itu bersendawa mengeluarkan semburan-semburan kecil materi. Gelombang Fermi mungkin merupakan hasil dari sendawa yang terjadi sekitar 2 hingga 4 juta tahun lalu. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa yang bercahaya. Gelembung ini sejajar dengan semburan yang memanjang sejauh 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga semburan itu bisa saja menghantam gelembung gas tersebut dan membuatnya mengembang. Nah, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih menyeramkan lagi nih. Sepertinya ada lubang hitam yang saling memakan satu sama lain. Semacam itu, saat ini keduanya sedang berbagi makanan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biar ku jelaskan lebih detail ya.
Para astronom menemukan dua lubang hitam supermasif yang sedang melahap materi kosmik dari dua galaksi yang menyatu di luar angkasa yang jauh. Kedua lubang hitam raksasa itu ditemukan dengan bantuan teleskop Atacama Large Millimeter Submillimeter Array atau ALMA. Teleskop-teleskop ini berada di Gurun Atacama, Chili bagian utara. Para ilmuwan awalnya menggunakan teleskop ini untuk mengamati dua galaksi yang menyatu sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom juga menemukan dua lubang hitam raksasa tumbuh berdampingan tidak jauh dari pusat galaksi yang menyatu, yaitu UGC 4211. Tampaknya kedua lubang hitam itu bertemu ketika galaksi induknya bertabrakan. Salah satu lubang hitam bermasa 200 juta kali masa matahari. Sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 125 juta kali masa bintang kita. Meskipun tidak tampak secara langsung, kedua lubang hitam ini dikelilingi gugusan gas dan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua ini terseret mendekat oleh tarikan gravitasi lubang hitam. Seiring waktu, dua lubang hitam ini akan saling mengitari satu sama lain. Dan pada akhirnya, keduanya akan bertabrakan dan menciptakan lubang hitam yang lebih besar lagi. Para ilmuwan sudah mengamati kedua lubang hitam ini dari berbagai panjang gelombang cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya cukup unik. Jaraknya paling dekat satu sama lain dari semua lubang hitam yang pernah dilihat oleh para astronom. Jarak antara keduanya hanya 750 tahun cahaya yang secara astronomis berarti hanya bersebelahan. Yang lebih menarik lagi, jarak ini mendekati batas yang bisa dideteksi oleh teknologi modern. Menariknya, penyatuan massa yang sangat besar seperti itu lebih umum terjadi pada galaksi-galaksi yang jauh. Karena itu teleskop-teleskop di bumi sulit menangkapnya. Tapi kepekaan ALMA membantu para astronom mengamati area yang terang dan padat di mana materi berputar di sekeliling lubang hitam. Bayangkan betapa terkejutnya para astronom ketika mereka tidak hanya melihat satu, melainkan dua lubang hitam yang sedang melahap debu dan gas yang terbentuk akibat penyatuan masif di antariksa. Hal terpenting dari penemuan ini adalah kemungkinan besar pasangan lubang hitam seperti itu jauh lebih umum dari yang kita duga. Jika pasangan lubang hitam seperti ini sangat umum, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajari gelombang gravitasi yang terjadi saat lubang hitam bertabrakan. Gelombang semacam itu juga dikenal sebagai riak dalam ruang waktu. Untuk pasangan lubang hitam yang baru saja ditemukan, mungkin masih butuh waktu beberapa ratus juta tahun untuk keduanya saling bertabrakan. Tapi dengan mengamati perilakunya, para ilmuwan bisa mengetahui berapa banyak lubang hitam ganda yang akan bertabrakan di alam semesta.